Shalom teman-teman, welcome di worship night kita pada hari ini. Sebelum kita memulai worship night hari ini, kita mau sama-sama bersatu dalam doa. Tuhan, thank you Tuhan buat kesempatan yang udah Tuhan kasih buat kita semua. Kita bisa sama berkumpul bareng-bareng, kita bisa sama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, biarlah Engkau yang tolong pimpin dan berkati worship night pada hari ini, dari awal hingga akhirnya, biar Engkau yang tolong pimpin semuanya, supaya berjalan dengan baik, dan hanya nama-Mu saja yang dimuliakan. Biarlah pelayanan kami ini ya Bapak bisa menyenangkan nama-Mu saja. Terima kasih ya Bapak, terima kasih di dalam nama-Mu, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam teman-teman. Malam ini malam yang spesial banget karena kita dari High Community mau mengajak teman-teman semua dimanapun kalian berada untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan di acara Worship Night Remaja GI Taman Rahayu dengan tema Let God Take Over. So, are you ready guys? Let us praise Him together. Segenap langkah kami tertuju berlari dari segala penjuru mendekat
katakan, Yesus kaulah Raja dalam hidup. Yesus kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Ya teman-teman, pastinya masih semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau sama-sama bersorak karena Yesus kita adalah Sang Juru Selamat dunia. Kita mau katakan, Kau batu karang yang teguh. Kau batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, Engkau mulia. Haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa. Bersorak, nyatakan, Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan, Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Yesus batu penjuru, darimulah keselamatan, darimulah keselamatanku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup, penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya,
Teman-teman, di saat kita dihadapkan oleh masalah yang mungkin terasa berat untuk kita lalui sendirian, percayalah teman-teman, kalau Tuhan akan selalu ada buat kita dan yang harus kita lakukan hanyalah let God take over. Call me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail, and there I find you in the mystery, in oceans deep, my faith will stand, and I will call upon your name, and keep my eyes above the wave. When oceans rise, my soul will rest in your embrace, for I am yours. You are mine. Sama-sama nyanyikan lagu ini dengan lebih sungguh lagi. Kita sama-sama katakan, Your grace abounds in deepest water. Your grace abounds in deepest waters. Your sovereign hand will be my guide. Your feet may fail and fear surrounds me. You never fail, and you won't start now. So I will call upon your name, and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace, for I am yours. You are Kita sama-sama teduhin hati kita teman-teman. Kita mau sama-sama berdoa dan kita sama-sama katakan, Spirit lead me where my trust is without border. Spirit lead me where my trust is without border. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the
Shalom, Hive Community. Mari sebelum kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita masuk dalam doa. Bapak di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh ada pada saat ini. Kami boleh menikmati pujian-pujian di dalam worship night pada hari ini. Bapak, kami juga bersyukur untuk segala kebaikan kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya bagi hidup kami. Dan saat ini Bapak, kami mau sama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan berbicara kepada setiap kami dan penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga firman Tuhan yang kami akan dengarkan saat ini itu akan menjadi kekuatan bagi kami dan rema di dalam perjalanan kerohanian kami. Berkati waktu ini Bapak, berkati hamba-Mu, berkati setiap teman-teman yang ada di tempat mereka masing-masing. Terpuji nama Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Sekali lagi, Shalom, Hive Community. Saya bersyukur kalau saya diberikan kesempatan untuk boleh menyampaikan firman Tuhan kepada teman-teman semua. Dan hari ini tema yang diberikan adalah Let God Take Over. Ya, diambil dari Yakobus pasalnya yang keempat, ayat 13 sampai ayatnya yang ke-17. Teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan, Hive Community. Saat ini, di zaman saat ini, kita tuh dikondisikan di mana kita tuh pingin semuanya bisa kita kendalikan dengan mudah. Sebagai contoh teman-teman, mau pergi tinggal pesen teman-teman, tinggal klik pesen kemudian dijemput. Mau belanja tinggal klik, gak usah capek-capek, gak usah kejar diskon dan lain sebagainya, gak usah ngantri, gak usah, tinggal klik. Sakit gak usah ngantri ke dokter, tinggal telepon, wah gak boleh sebut merek ya. Kemudian mau hiburan, wah tinggal pilih. Ada tuh ya, ada pilihan mau yang humoris, ada yang mainan, ada yang apa, banyak sekali hiburan yang ada. Kemudian mau pasangan, pilih pasangan, gampang. Tinggal daftarkan diri Anda, kemudian kalau suka swipe kiri, gak suka swipe kanan teman-teman. Ya, dan inilah keadaan yang saat ini ya, di mana dituntut kita diajarkan dan juga terus dikejar untuk kita bisa mengendalikan semuanya. Padahal kalau kita perhatikan memang ada banyak yang bisa kita kendalikan. Seperti tadi mau makan apa, mau pakai baju mana, kita mau mikirin siapa, itu pilihan kita. Semua orang punya naluri yang sama untuk mengendalikan semua hal yang mereka mau. Mulai dari hal simple sampai hal yang ribet. Dari yang tadi memilih makan apa sampai memilih yang krusial seperti dengan siapa saya akan menjalin sebuah hubungan. Basically semua hal yang kita bisa kendalikan itu yang ada di dalam diri kita. Kita bisa kendalikan semua yang ada di dalam diri kita. Dan kita pun punya naluri gak mau diatur sama orang lain. Ya, misalnya diatur sama mama papa, kita juga mulai berontak ya. Kalau di usia-usia remaja kita mulai, aduh gua tuh gak mau lagi diatur sama mama papa. Misalnya kan sekarang gak lagi diatur pakai baju apa, berangkat pakai apa, itu udah gak diatur. Apalagi ya mungkin yang bucin mungkin mau ya diatur sama pacarnya. Tapi ada juga orang yang gak mau diatur sama pacarnya. Karena sekali lagi kita punya naluri gak mau diatur sama orang lain. Tapi teman-teman juga harus sadar, kita harus sadar bahwa banyak juga di luar kita yang tidak bisa kita kendalikan teman-teman. Contoh, burung terbang di atas kepala kita, ada gak sih kalian bisa kendalikan? Pergi, gak bisa teman-teman. Burung terbang di atas kepala kita gak bisa kendalikan. Cuaca, kalian udah planning A, B, C, D, semua udah planning sesuai, mau pergi jam segini, tanggal segini, tapi tiba-tiba hujan, kalian gak bisa kendalikan itu. Kemudian omongan orang di media sosial teman-teman ya, kalau dibilang gendut lah, dibilang inilah, wah itu kita nggak bisa kendalikan. Pandangan orang lain tentang kita juga kita nggak bisa kendalikan. Perasaan orang lain kita juga nggak bisa kendalikan. Kita nggak bisa kendalikan orang yang sebel sama kita, orang yang nggak suka sama kita. Bahkan perasaan pacar pun kita nggak bisa kendalikan teman-teman. Dan banyak berbagai faktor-faktor eksternal lainnya. Salah satunya bicara tentang masa depan. Masa depan itu seringkali menjadi ketakutan buat kita. Kita memikirkan masa depan kita mikirkan nanti gua habis kuliah kerja apa, habis kerja gua tinggal sama siapa, harus menikah sama siapa, gimana dengan hidupku, nanti harus punya rumah, harus punya mobil. Itu semua yang jadi pikiran kita sebagai anak muda karena saya juga masih muda ya. Seringkali berpikir saya harus beli ini, saya punya ini. Idealis kita tuh terus memaksa agar kita menuntut masa depan kita yang pastinya kita mau masa depan kita menjadi lebih baik. Come on guys, wake up. Sadar. Hey, oke, kamu bisa banyak planning. Oke, kamu bisa merencanakan masa depanmu.
Tapi ingat ya, ada yang tidak bisa kamu kendalikan dalam hidupmu. Sekali lagi, ada banyak yang tidak bisa kamu kendalikan dalam hidupmu. Selalu ada aja faktor-faktor di luar kendali kita dan membuat kita sendiri akhirnya gampang stres, khawatir berlebihan. Ya, teman-teman semua juga mungkin overthink ini dan itu yang belum tentu terjadi. Kenapa? Karena kita nggak bisa kendalikan semuanya itu. Dan pada akhirnya malah kita melakukan banyak kesalahan, merasa capek sendiri, nyerah terhadap kondisi, terhadap hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Nah, hari ini teman-teman di dalam Yakobus 4 ayat 13-17 saya bacakan buat teman-teman Hive Community semua. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Nah teman-teman, kita perhatikan sama-sama Yakobus, Rasul Yakobus di ayat ke-14 dengan jelas mengatakan bahwa kita tidak pernah tahu hari esok, teman-teman. Oke, kita boleh nge-planning A, B, C, D. Kita boleh planning mau punya pacar umur sekian, mau menikah umur sekian, punya mobil umur sekian. Kita boleh planning. Tapi ingat baik-baik, Yakobus katakan kita tidak pernah tahu hari esok kita. Yakobus memaparkan keseimbangan dalam hidup di mana kita diminta untuk tetap berencana, tetapi jangan sampai lupa ada banyak hal yang tidak kita bisa kendalikan dalam hidup ini, termasuk masa depan kita. Semakin kita khawatir tentang masa depan kita, semakin kita kesulitan menjalani masa sekarang yang sedang kita hadapi. Sekali lagi, semakin kita khawatir tentang masa depan yang akan terjadi, semakin kita kesulitan menjalani masa sekarang yang sedang kita jalani. Makanya teman-teman, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, ingat Tuhan. Mengingat Tuhan, teman. Hal simple, teman, mengingat Tuhan. Tetapi kalau kita perhatikan di ayat 15, dikatakan sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan mengkehendakinya maka aku akan hidup, aku akan berbuat ini dan itu. Ingat guys, ada Tuhan yang maha kuasa sekaligus maha baik di dalam kehidupan kita. Buat kita nggak pernah dibiarkan sendirian. Dan dia berkuasa atas hidup kita, akan masa depan kita, akan semua yang tidak bisa kita kendalikan. Dia berkuasa akan semua yang tidak bisa kita kendalikan. Dia memegang kendali itu. Dia mampu memegang kendali apapun yang saat ini membuat kamu overthink, membuat kamu stres, putus asa, dan merasa tidak mampu. Kalau teman-teman mungkin yang lagi ngerjakan TA, ngerjakan skripsi, lagi ujian, teman-teman seringkali kita overthink, pengen ekspektasi berlebihan. Ingat teman-teman, serahkan semua sama Tuhan. Ingat Tuhan bahwa ada Tuhan yang maha kuasa. Artinya yang harus kita lakukan adalah ingat dia, libatkan dia, dan andalkan dia teman-teman. Sekali lagi, ingat dia, andalkan dia teman-teman. Andalkan dia. Istilah let God, waktu saya dapat tema ini, let God take over teman-teman. Kemudian saya berpikir tentang let God itu apa sih artinya? Let God itu artinya mengerjakan bagian yang kita bisa kerjakan, yaitu yang bisa kita kendalikan pastinya. Dan menyerahkan bagian yang tidak bisa kita kendalikan kepada Tuhan yang memegang kendali atas semua yang ada, termasuk masa depan kita. Mazmur 37 ayat 5 mengatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Kalau mau garis bawahi, saya mau garis bawahi serahkanlah. Yang artinya kalian betul-betul berserah kepada Tuhan. Mengerjakan bagianmu dan serahkan sisanya kepada Tuhan. Yang tidak bisa kamu kendalikan, jangan pikirkan itu terlalu dalam ya, terlalu capek, terlalu berat sehingga akhirnya kamu capek sendiri. Sehingga kalian akhirnya jadi lelah sendiri ya. Tetapi dibilang serahkan artinya betul-betul berikan sama Tuhan. Apa yang menjadi bagianmu kerjakan maksimal. Kalau kamu saat ini sedang mengejar gebetan atau sedang cari pasangan, kerjakan bagianmu. Bagianmu apa? Memperbaiki dirimu, mencoba untuk mengupgrade dirimu teman-teman.
Sisanya berdoalah sama Tuhan. Kalau memang itu dari Tuhan, itu pasangan hidupmu, Tuhan pun akan memberikan. Dan dibilang di sini, percayalah. Selesai kamu serahkanlah, ada kata percayalah. Yang artinya biarkan Tuhan bertindak, teman-teman. Let God itu bicara tentang biarkan Tuhan bertindak. Dan dia akan bertindak. Di Mazmur 37 ayat 5, kata terakhirnya, dan ia akan bertindak. Bertindak untuk apa? Melakukan yang ajaib dan yang terbaik buat kamu dan saya. Izinkan Tuhan mengambil semua cemasmu dan membuang rasa takutmu. Izinkan Tuhan bekerja dalam kehidupanmu. Izinkan Tuhan memulihkanmu. Dan saat kamu berserah, kamu akan dibawanya pada jalan yang terbaik. Yang kedua yang harus kita pelajari adalah jangan sombong, teman-teman. Jangan pernah sombong. Ayat 16 dikatakan, tetapi sekarang kamu memegahkan dalam congkakmu. Dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Yakobus mengingatkan kita, karena kita bukan Tuhan. Sekali lagi, kita ini bukan Tuhan yang tahu segalanya dan bisa mengendalikan segalanya. Karena masih banyak hal yang tidak bisa kita kendalikan dalam hidup ini. Maka saya kasih tahu, jangan sombong. Take over artinya berhenti mengandalkan dirimu. Take over artinya berhenti mencari kepuasan dalam dirimu. Take over artinya berhenti berusaha dilihat orang untuk sempurna. Take over bicara tentang berhenti memelihara kecemasan dalam hatimu dan biarkan Tuhan ambil alih kemudi hidupmu. Kamu tidak akan pernah merasa damai bila pikiranmu terus menduga-duga yang buruk. Hatimu yang juga tidak akan bisa tenang bila rasa takut senantiasa terus menyelimuti hidupmu. Tuhan mengatakan di dalam Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Sebuah perkataan Kristus yang sungguh mengingatkan kita. Ketika kita mengandalkan diri sendiri, kita tuh bukan siapa-siapa. Kita tuh nothing kalau tanpa Tuhan. Tetapi ketika ada Tuhan, kita bisa melakukan everything. Sekali lagi, kita nothing kalau nggak ada Tuhan. Tetapi ketika kita andalkan Tuhan, membiarkan Tuhan ambil alih, take over hidup kita, maka kita akan bisa melakukan everything dalam hidupmu, dalam hidupku. Hari ini, biar firman Tuhan, let God take over. Teman-teman, saya mau tutup dengan satu cerita ya. Cerita bagaimana ada seorang supir truk ya, ada seorang supir truk kemudian melihat ada ibu-ibu. Ibu-ibu dia bawa ransel yang cukup berat. Ketika dilihat, waduh, ini ibu-ibu kasihan ya. Bawa ransel yang cukup berat, kemudian berjalan kaki. Kemudian supir truk ini menawarkan diri, "Bu, ayo naik ke truk saya." Kemudian si ibu itu dengan senang hati, wah terima kasih, dibawa, kemudian ibu itu naik ke truk. Nah waktu naik ke truk, Bapak Ibu waktu sedang jalan, supir truk ini tuh mulai merasa aneh. Kenapa aneh? Ketika dia lihat belakang, ternyata ibu itu betul naik truk, tetapi tasnya, ranselnya itu tidak dibuka. Tidak dilepas, tidak ditaruh di bawah. Kemudian supir truk itu berhenti, kemudian bilang, "Bu, apa yang ibu lakukan? Taruh barangnya dan biarkan kita bisa berjalan bersama-sama ke tujuan yang kita sedang tuju." Nah ini menggambarkan apa? Teman-teman, seringkali kita pun ketika percaya kepada Tuhan, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, kita mempercayakannya cuma setengah-setengah. Kita bilang kita percaya akan masa depan kita kepada Tuhan, tapi kita percayanya setengah-setengah. Sedikit-sedikit khawatir, sedikit-sedikit ngeluh sama Tuhan, sedikit-sedikit tinggalin Tuhan. Nah itu yang dibilang setengah-setengah. Yang artinya ranselnya kita terus bawa, kita terus pegang. Bebannya, beratnya kita terus pegang. Tapi saat ini saya mau katakan, yuk lepasin. Tuhan bilang bahwa aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Marilah datang kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yang artinya Tuhan akan memberikan kebebasan. Kebebasan di dalam masa depan. Tuhan akan memberikan kelegaan. Supaya kamu gak stres lagi, supaya kamu gak overthink. Ingat bahwa kita manusia yang tidak bisa mengendalikan semuanya. Ada hal-hal di luar kendali kita. Maka ayo kita belajar untuk menyerahkan kepada Tuhan. Serahkan apa yang menjadi bagian Tuhan dan kerjakan apa yang menjadi bagian kita. Terus lakukan hal yang baik selama kita bisa mengerjakan itu. Dan biarkan Tuhan pun melakukan yang baik bagi hidupmu dan bagi hidupku.
Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami bagaimana kami pun mau membiarkan Tuhan take over hidup kami, take over kekhawatiran kami, take over kecemasan kami, take over segala masa depan yang menjadi kekhawatiran kami. Tuhan, kami menyadari kami seringkali ingin menguasai segalanya. Kami seringkali menyadari bahwa kami seakan-akan menjadi Tuhan yang bisa mengatur semuanya. Tetapi hari ini melalui Rasul Yakobus mengingatkan kami bahwa kami tidak lebih dari uap yang sebentar saja ada kemudian lenyap Tuhan. Maka Tuhan, kami saat ini ingin datang kepada Tuhan, ingin mohon pertolongan Tuhan. Ketika saat ini kami seringkali pegang kendali hidup kami, tapi saat ini kami membiarkan Tuhan pegang kendali hidup kami, memegang kendali masa depan kami, memegang kendali apa yang kami khawatirkan, apa yang menjadi kecemasan kami. Tuhan, tolong teman-teman Hive Community supaya mereka juga mempunyai, bisa melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan mereka. Tuhan berkati agar setiap kami juga bisa membiarkan Tuhan take over di dalam hidup kami, di dalam masa depan kami. Terima kasih untuk firman-Mu dan berkati setiap teman-teman Hive Community. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sama seperti tema kita hari ini dan juga firman yang baru aja kita dengar, Tuhan mau agar setiap kita melakukan yang terbaik dan menyerahkannya kepada Tuhan. Sama seperti lagu spesial malam hari ini, Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan kita dan yang kita perlu lakukan adalah menyerahkannya kepada Tuhan. Dan Tuhan akan berkata, inilah bagianku. Saat ku lemah, yang Kau lakukan, ulurkan tanganmu. Ku berseru Tuhan, Kau datang Tuhan, beri harapan. Kau pegang tanganku, berkata, inilah bagianku.
Bapak di dalam surga, terima kasih untuk ibadah worship night yang saat ini kami boleh sama-sama ikuti. Kami bersyukur untuk teman-teman panitia yang sudah menyelenggarakan, untuk teman-teman yang boleh melayani kami. Dan kami bersyukur kiranya setiap puji-pujian firman Tuhan yang kami dengarkan, kami ikuti, itu juga boleh memberikan kesegaran bagi kami. Sehingga kami boleh disadarkan bahwa Tuhan yang memegang kendali hidup kami. Dan kami boleh membiarkan Tuhan take over di dalam kehidupan kami juga. Berkati setiap teman-teman yang ada di dalam studi, di dalam masa depan, di dalam segala hal yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan yang akan membimbing, menyertai setiap kami. Dan kiranya anugerah Tuhan, rahmat dan kasih daripada Tuhan boleh terus menaungi kehidupan kami. Kiranya kasih yang daripada Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari Yesus, Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan dari Allah Roh Kudus senantiasa menyertai setiap kita di dalam kehidupan kita, di dalam masa depan kita sampai selama-lamanya. Amin. Saat ku lemah, yang ku lakukan, ulurkan tanganku, ku berseru Tuhan, Kau datang Tuhan, beri harapan, Kau pegang tanganku, berkata, inilah bagianku. Ya dengar tangisanmu, ya lihat usahamu, jangan menyerah, lakukan yang terbaik baginya. Ada aku yang selalu bersamamu, tak akan meninggalkanmu, kerjakan bagianmu, dikerjakan bagianku, apapun yang berhasil kau kerjakan, doakan dalam namanya, ya Tuhan ini bagianku, biar kau sempurnakan. Saat ku lemah, yang ku lakukan, ulurkan tanganku, ku berseru Tuhan, Kau datang Tuhan, beri harapan, Kau pegang tanganku, berkata, inilah bagianku. Ya dengar tangisanmu, ya lihat usahamu, jangan menyerah, lakukan yang terbaik baginya. Ada aku yang selalu bersamamu, tak akan meninggalkanmu, kerjakan bagianmu, ku kerjakan bagianku, apapun yang berhasil kau kerjakan, doakan dalam namanya, ya Tuhan ini bagianku, biar kau sempurnakan. Jangan merasa sendiri, lihat sekelilingmu. Mereka berjuang sama seperti dirimu. Ada aku yang selalu bersamamu, tak akan meninggalkanmu, kerjakan bagianmu, ku kerjakan bagianku, apapun yang berhasil kau kerjakan, doakan dalam namanya, ya Tuhan ini bagianku, biar kau sempurnakan. Ada aku yang selalu bersamamu, tak akan meninggalkanmu, kerjakan bagianmu, ku kerjakan bagianku, apapun yang berhasil kau kerjakan, doakan dalam namanya,
Ya Tuhan, ini bagianku, biar kau sempurna